Justru di dalam penjara inilah Al-Haytham menemukan sesuatu yang luar biasa. Menemukan tentang teori cahaya. Dari penelitian Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Kak Ipologi di channel Ipologi Wayang Dolanan. Kita masih ada di segmen yang sama, yaitu cerita orang hebat. Kalau di video sebelumnya, Kak Ipul bercerita tentang Bapak Al-Jabar. Kali ini Kak Ipul akan bercerita tentang Bapak Optik. Nah, Bapak Optik ini juga nggak kalah hebat loh dari Bapak Al-Jabar. Namanya siapa sih Bapak Optik ini? Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Hasan bin Al-Haytham, yang terkenal dengan nama Al-Haytham. Jika di barat, Al-Haytham ini dikenal dengan sebutan Al-Hazen. Nah, teman-teman, Al-Haytham ini lahir di Basra, Irak pada tahun 354 Hijriyah atau 965 Masehi. Dari semasa kecilnya, Al-Haytham ini suka sama belajar memang. Dia rajin belajar, serba ingin tahu, selalu penasaran. Jadi memotivasi dia selalu rajin belajar. Dan setelah dewasa, Al-Haytham ini sempat menjadi pegawai pemerintah. Tapi nggak lama setelah itu, karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, Al-Haytham pindah ke Ahwas, pindah ke Baghdad. Kala itu Baghdad merupakan pusat intelektual dunia. Jadi di Baghdad ini Al-Haytham menjadi seorang ilmuwan yang luar biasa yang sangat dikenal. Bahkan Al-Haytham juga sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar Kairo. Nah teman-teman, ketika Al-Haytham ini sudah menjadi ilmuwan yang ternama, diundanglah Al-Haytham oleh Raja Mesir atau pemimpin Mesir yang kala itu bernama Amir bin Amrullah. Nah teman-teman, Al-Haytham ini diundang oleh pemimpin Mesir untuk menyelesaikan masalah yang ada di Sungai Nil. Kira-kira Sungai Nil punya masalah apa ya? Disampaikanlah oleh pemimpin Mesir bahwa penduduk Mesir kebanyakan berprofesi sebagai petani, yang mana lahan pertanian mereka mengandalkan aliran air Sungai Nil. Nah teman-teman, Sungai Nil ini airnya tidak stabil, kadang penuh, meluap hingga banjir, sehingga menenggelamkan lahan pertanian yang ada di sekitar Sungai Nil. Tapi kadang juga surut, kering, yang menyebabkan para petani sedih karena mereka kekurangan air dan gagal panen karena tidak ada air untuk mengairi lahan pertanian mereka. Jadi solusinya gimana ya? Permasalahan itu disampaikan oleh pemimpin Mesir kepada Al-Haytham. Karena Al-Haytham adalah ilmuwan yang jenius, yang cerdas, dia menemukan sebuah ide bagaimana kalau dibangun sebuah bendungan yang besar untuk mengontrol air Sungai Nil. Bendungan itu berfungsi untuk mengontrol aliran air Sungai Nil. Jadi ketika air Sungai Nil ini lagi banyak teman-teman, ditampung dan disimpan di bendungan tersebut. Kalau airnya sudah mulai sedikit dan mengering, perlahan-lahan bendungan itu dibuka. Jadi dengan teori itu, insya Allah para petani tidak perlu sedih lagi karena akan tetap mendapatkan air untuk lahan pertanian mereka dari Sungai Nil.
Ide itu disampaikan kepada pemimpin Mesir, dan pemimpin Mesir itu yang bernama siapa tadi? Amir bin Amrullah menyetujui dan memfasilitasi semua kebutuhan untuk dibangun bendungan yang besar itu. Nah teman-teman, tapi sebelum dibangun, tentunya Al-Haytham ini akan melakukan observasi di mana ya kira-kira tempat yang tepat untuk dibangun bendungan besar itu. Lalu Al-Haytham ini menyusuri Sungai Nil hingga sampai ke tempat yang akan dibangun bendungan besar, yaitu Sungai Nil bagian selatan. Tapi setelah sampainya ke tempat yang dimaksud, Al-Haytham ini malah terkejut teman-teman. Jadi di Sungai Nil bagian selatan itu ternyata luas sekali. Ternyata gede banget, lebar banget sungainya. Setelah Al-Haytham melihat Sungai Nil bagian selatan itu seluas itu, dia kembali ke pemimpin Mesir untuk menyampaikan apa yang dilihatnya. Lalu kata Al-Haytham, untuk saat ini belum memungkinkan kita untuk membuat bendungan yang besar. Karena apa? Karena sungainya terlalu lebar, teknologinya terbatas. Mungkin beberapa waktu ke depan akan bisa dibangun bendungan yang besar itu. Namun untuk saat ini belum bisa karena teknologinya masih terbatas. Dan juga kalau dibangun bendungan besar itu akan banyak rumah warga yang tergusur. Begitu yang disampaikan Al-Haytham kepada pemimpin Mesir. Namun alasan itu nggak bisa diterima oleh pemimpin Mesir. Justru malah pemimpin Mesir ini, Amir bin Amrullah itu jadi marah, jadi murka. Sehingga Al-Haytham dimasukkan ke dalam penjara. Kasian banget ya teman-teman ya, padahal nggak salah apa-apa ya. Al-Haytham dipenjara di ruangan yang sepi, di ruangan yang gelap, hanya disinari oleh cahaya lilin. Namun karena para penjaga tahu bahwa Al-Haytham ini adalah seorang ilmuwan yang hebat, maka difasilitasi dengan alat tulis, dengan buku-buku. Walaupun di dalam penjara, Al-Haytham ini masih rajin belajar loh, rajin membaca, rajin menulis, walaupun dengan segala keterbatasannya. Justru di dalam penjara inilah Al-Haytham menemukan sesuatu yang luar biasa, menemukan tentang teori cahaya. Jadi teman-teman, di ruang penjara yang gelap itu ada cahaya bulan yang masuk melalui celah dinding, yang mana cahaya itu memproyeksikan bayangan benda secara terbalik pada dinding yang berlawanan. Al-Haytham melihat itu, segera meneliti dan menganalisa. Dari penelitiannya itu dapat disimpulkan bahwa cahaya yang masuk melalui lubang yang kecil akan berjalan dalam garis lurus dan memproyeksikan bayangan secara terbalik pada dinding yang berlawanan. Dari penelitiannya itu juga, Al-Haytham membantah ilmuwan Yunani yang mengatakan mata kita bisa melihat karena mata kita mengeluarkan cahaya. Cahaya itu dipantulkan kembali oleh benda, lalu ditangkap oleh mata kita sehingga mata kita dapat melihat. Padahal, kata Al-Haytham, kita dapat melihat karena ada cahaya di sekitar kita. Buktinya apa? Buktinya kalau kita berada di ruangan yang gelap gulita, mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalaupun mata kita bisa mengeluarkan cahaya, seharusnya di dalam ruangan yang gelap, mata kita masih bisa melihat. Tapi ternyata faktanya kita tidak bisa melihat apa-apa ketika berada di ruangan yang gelap. Dari penelitiannya itu juga, Al-Haytham menemukan sebuah kamera, menemukan sebuah karya yang luar biasa, yaitu sebuah kamera yang disebut Al-Baitul Muslim, atau dalam bahasa Latinnya adalah kamera obscura. Bahasa Indonesianya adalah kamera lubang jarum. Kamera obscura sendiri merupakan sebuah kotak atau ruangan gelap dalam lubang kecil di salah satu sisinya. Dari lubang kecil tersebut, cahaya akan masuk dan memproses gambar dengan terbalik. Gambar itu kemudian diperbesar di sisi lainnya. Kemampuan kamera obscura dalam memproduksi gambar inilah yang menjadi dasar lensa kamera dengan teknologi canggih yang dapat kita temukan sekarang. Dari hasil penelitiannya itu juga, Al-Haytham menulis sebuah buku yang berjudul Al-Manazir. Dalam buku tersebut, Al-Haytham juga menjelaskan tentang ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam, termasuk teori kemunculan bayangan, gerhana, serta pelangi. Al-Haytham adalah ilmuwan pertama yang menjabarkan indera penglihatan manusia secara detail, tidak terkecuali tentang proses manusia dapat melihat.
Buku Al-Haytham ini menjadi bahan rujukan ilmu optik di berbagai universitas dunia. Karya Al-Haytham inilah yang menginspirasi beberapa ilmuwan barat seperti Bouguer, Roger Bacon, dan Kepler yang sekarang dikenal sebagai pencipta mikroskop dan teleskop. Pada tahun 1572 Masehi, buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang berjudul Optica Thesaurus. Nah teman-teman, buku-buku Al-Haytham yang mengenai tentang teori cahaya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga, dengan judul salah satunya adalah Light on Twilight Phenomena. Al-Haytham ini juga dikenal sebagai seorang dokter mata karena cacat mata berupa rabun jauh, rabun dekat, juga katarak itu menarik perhatian Al-Haytham untuk menganalisa. Setelah dianalisa, dari hasil analisanya itu ternyata cacat mata dapat diatasi dengan menggunakan lempengan kaca dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda. Lempengan kaca yang ditemukan oleh Al-Haytham ini yang kita pahami hingga kini dengan sebutan lensa. Lensa yang diciptakan oleh Al-Haytham terus berkembang dari masa ke masa, terus diproduksi untuk kebutuhan yang bermacam-macam, baik untuk kacamata dan kamera. Al-Haytham telah menulis kurang lebih ada 200 buku yang telah ditulisnya, namun dari karyanya itu hanya tinggal sedikit. Salah satunya adalah karya monumentalnya buku Al-Manazir. Al-Haytham meninggal pada tahun 1039 Masehi di Qohiroh, Irak. Nah teman-teman, sebagai penghormatan UNESCO telah memasang patung Al-Haytham pada perayaan 100 tahun Hari Cahaya. Dari kisah Bapak Optik inilah kita dapat mengambil pelajaran, salah satunya adalah walaupun di kondisi sesulit apapun, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, terus rajin belajar untuk menggapai cita-cita, sehingga insya Allah kita akan membuat sebuah karya yang luar biasa yang sangat bermanfaat seperti karya Al-Haytham. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video tentang Bapak Optik ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh like. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jadi teman-teman tahu nih, nanti kalau ada video terbaru dari Kak Ipul, boleh juga share ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga tahu tentang cerita-cerita inspiratif tentang Bapak Optik, Bapak Aljabar, atau kisah inspiratif yang lainnya di segmen Cerita Orang Hebat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap di channel Ipologi Wayang Dolanan. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.